Saya ingat waktu saya mondok di pesantren Musyar, saya sedang bertugas di dalam kiai, di rumahnya Allahu Yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil. Pada saat itu ada sepasang suami istri datang dengan muka murung kemudian nangis di hadapan kiai. Pak Kiai, dosa apa kami ini ya Allah? Anak kami itu ada 3. Yang 2 alhamdulillah ngajinya beres, mondoknya beres, sekolahnya beres, sekarang juga hidupnya beres. Tapi anak kami yang ketiga ini astagfirullahaladzim, mondoknya bubar, ngajinya bubar, sekolahnya bubar, semuanya nggak karu-karuan. Dosa apa ya Pak Kiai kami ini? Terus Pak Kiai bertanya sambil tersenyum, sebentar Pak, putranya berapa Pak? 3. Yang nakal berapa Pak? 1 Pak Kiai. Nayamul. Nayamul bahasa Malang artinya lumayan. Kok lumayan tuh Pak Kiai? Lah ya lumayan. Wong ada orang yang lebih soleh dari panjenengan, bapaknya lebih soleh dari bapak panjenengan, kakeknya sesoleh-solehnya soleh, jelas lebih soleh daripada kakek panjenengan. Namanya Yakub, putranya Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Itu anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Kurang ngeri apa coba? Anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Namanya Yusuf alaihissalam. Itu juga bukan karena dia berdosa ya. Memang Allah mau memuliakan dia dengan ujian itu. Pandangan suami istri. Apa kita salah curhat ya Bu? Kok Pak Kiai malah cerita yang lebih nestapa kita. Anaknya 3 yang nakal 1, ini Nabi Yakub, anaknya 12 yang nakal 10, yang soleh hilang. Lah ya cuma saya mau tanya, kata Pak Kiai. Nabi Yakub itu happy ending nopo tidak? Happy ending Pak Kiai. Iya happy ending. Anaknya ngumpul semua nanti di kemakmuran dan kebaikan. Terus ketika dia mau wafat ditanya mata butuh nami mbak apa yang kalian ibadahi sepeninggalku, semuanya bisa menjawab dengan baik. Kan itu happy ending. Iya Pak Kiai. Lah yo kalau mau happy ending kayak Nabi Yakub, tahu apa caranya? Apa ya Pak Kiai? Ya itu di surah Yusuf kan, innama asku bathi wa husni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Oh gitu. Lah iya, jangan ngadu sama saya. Kok ngadu sama saya? Ngadunya itu sama Allah. Kalau penjenengan ngadu kemalangan hidup jenengan sama saya, itu namanya jenengan ngadukan Allah kepada makhluk. Emangnya makhluk kayak saya bisa ngapain? Tapi kalau jenengan ngadukan keadaan penjenengan kepada Allah, berarti Anda ngadu kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mulia, Maha Bijaksana. Ya, semua kebaikan ada pada Allah. Jadi ini kami keliru kalau curhat sama Pak Kiai. Iya, sudah nggak usah curhat. Berdoa saja sama Gusti Allah, ngadunya sama Gusti Allah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, kita ini kalau ada persoalan, ya selalu berorientasi untuk adukan kepada Allah. Dan jangan pernah putus asa, jangan juga tergesa-gesa terkait anak kita. Selalu doakan yang terbaik, bahkan di saat semarah apapun. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, dan sekarang menjadi kepala lembaga pelayanan di 2 masjid suci. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu jadi Imamul Haram sejak usia 20-an. Apa rahasianya? Ketika beliau ditanya, beliau nangis menceritakannya. Jadi waktu kecil, ibunya itu bikin kue-kue. Ibunya bikin kue-kue, udah disiapin mau dibagi-bagi ke tetangga. Sudais kecil ini bawa ember isinya pasir dari permainannya di luar. Adonan kue-kue yang sudah ditata itu dia tuangin pakai ember, sok gitu ya. Ibunya kan marah sekali. Tetapi ketika ibunya marah itu, dia tahu doanya ibu itu mustajabah. Maka ketika ibu itu sangat marah kepada anaknya ini, ya Allah nak, tak doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi ketika marah, doanya tetap baik gitu ya. Dan itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semarah apapun, jangan pernah mengucapkan kalimat yang berupa doa keburukan untuk anak kita. Doakan tetap yang terbaik. Dan jangan tergesa-gesa, ya Allah, kemarin sudah saya doakan anak saya supaya jadi anak soleh, kok sekarang belum soleh ya Allah? Jangan protes begitu. Doakan terus, sabar insya Allah. Yang berikutnya, apakah boleh marah?
Boleh, asalkan sudah dijelaskan sebelumnya tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Itu baru boleh marah. Maka dalam bahasa Arab disebut kubhunal iqab bila bayan. Termasuk akan berakibat sangat jelek kalau kita itu marah, menghukum, tapi nggak ada penjelasan sebelumnya. Contoh, anaknya ujuk-ujuk, dimasukkan ke mobil, nggak ditawarin, nggak diajak bicara, dimasukin ke mobil atau diboncengkan di motor, diajak pergi ke pengajian. Di pengajian nanti dia rame, lari-larian ke depan, nabrai tripod kamera, ya nyandungi kabel, terus rame sama teman-temannya, rebutan mainan, tangis-tangisan, terus dimarahi, ngerengek-ngerengek minta pulang, dimarahin. Nah, maka anak kita, karena belum dijelaskan sebelumnya, itu kesimpulannya cuma satu. Ayah bundaku galak, itu aja kesimpulannya. Tetapi ketika akan berangkat tadi di briefing, nah kita mau ada pengajian, ikut nggak? Ikut. Tapi nanti acaranya 3 jam. Nggak boleh merengek-rengek pulang ya sebelum diajak pulang. Oke. Terus nanti di sana, di depan ada sound system, ada kabel-kabel listrik, ada kamera-kamera. Nggak boleh lari-larian depan. Di sana disediakan tempat untuk bermain sama anak-anak yang lain. Di sana nanti mainnya harus soleh, nggak boleh rebutan mainan sama teman, harus mau berbagi. Ya, oke? Oke. Semua sudah dijelaskan, briefing berangkat. Dia melanggar, kita marah, maka dia tahu, oh aku dimarahi karena aku melanggar apa yang tadi dijelasin sama ayah dan bunda. Clear, dia mengambil pelajaran. Lain waktu dia tidak akan melanggar lagi. Karena apa? Karena ada briefing. Sama kalau anak kita itu main sama anak tetangga, pulang-pulang dapat pengaruh buruk dari anak tetangga, kebiasaan jelek. Lalu kita marah-marahin. Kalau belum di briefing, nggak bisa. Harus berangkat pagi, mau main sama anak tetangga, di briefing dulu. Nah, nanti kalau main sama anak teman, sama teman-teman, gini. Nggak boleh gini, harus gini, ya. Sebaiknya begini, jangan begitu. Setelah di briefing dia dilepas main. Nanti kalau pulang kita evaluasi, ini kok jadi begini? Boleh dimarahi kalau itu tidak sesuai dengan briefing di pagi. Marah ada syaratnya. Marah karena Allah, marahnya dengan cinta, marahnya karena sudah dijelaskan terlebih dahulu. Demikian Allah.